itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48%. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional mengungkap makan bergizi gratis menyumbang 48% kasus keracunan pangan secara nasional. Hal tersebut diungkap Dadan pada rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Obon. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam rapat ini, Kepala BGN Dadan Hindayana buka-bukaan tentang angka keracunan karena makan bergizi gratis. Yang saya hormati, ia mengungkapkan makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. Setiap kita lakukan terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia, secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BGN, korban keracunan yang menjalani rawat inap mencapai 636 orang. Sedangkan data Kementerian Kesehatan ada 638 pelajar. Pihaknya juga akan menyelaraskan data dengan Kementerian Kesehatan terkait data korban keracunan dari makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Bismillahirrahmanirrahim. Anggota Komisi 9 DPR RI, Mahrama Zulfa, menyoroti persoalan kekurangan tenaga profesional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menghambat pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Ia menekankan perlunya solusi fleksibel agar operasional SPPG tidak terhenti hanya karena keterbatasan sumber daya manusia, khususnya sarjana gizi dan akuntansi. Neng mengusulkan agar pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan tenaga profesional. Menurutnya, lulusan dari bidang yang masih berkaitan seharusnya dapat mengisi posisi yang dibutuhkan, asalkan kualitasnya tetap dijaga melalui mekanisme sertifikasi resmi. Ia mencontohkan posisi akuntansi dapat diisi oleh sarjana ekonomi, sedangkan posisi gizi bisa diisi oleh lulusan kesehatan yang relevan. Ini sekarang ini mencari sarjana gizi ya, keterbatasan sarjana gizi sama accounting. Mungkin ini juga kan tidak mungkin juga kita kemudian terhenti, terus SPPG terhenti hanya karena sarjana gizi tidak ada, accounting tidak ada. Mungkin ini juga perlu dibikin solusinya. Misalkan untuk sarjana accounting kalau memang tidak ada bisa sarjana ekonomi. Kalau sarjana gizi tidak ada mungkin bisa yang terkait dengan kesehatan, tetapi mungkin bisa sertifikasi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah akan mengultimatum seluruh perusahaan di tanah air agar tidak main-main dengan program magang kerja nasional yang tengah digencarkan pemerintah. Pasalnya banyak perusahaan yang sudah terbukti memotong gaji para peserta magang nasional. Menteri Ketenagakerjaan Yasri mengultimatum seluruh perusahaan di tanah air agar tidak main-main dengan program magang kerja nasional yang tengah digencarkan pemerintah. Salah satunya yakni dengan upaya perusahaan untuk memotong gaji atau uang saku peserta magang nasional. Yasri menyebut pemotongan gaji peserta magang merupakan tindakan pemerasan dan pihaknya akan mencabut izin perusahaan yang terlibat hal tersebut. Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah memblacklist sejumlah perusahaan yang memotong upah peserta magang. Langkah ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi perusahaan yang menyalahgunakan program magang. Silahkan lapor Menaker, lapor ke saya dan kita akan tindak perusahaannya, ya. Oke, jangan lapor. Kita akan blacklist karena itu artinya melakukan pemerasan kepada peserta magang. Yasri menambahkan dalam program magang nasional pemerintah tengah menyiapkan batch kedua yang saat ini sudah tersedia 80.000 lowongan. Nantinya pemerintah akan meluncurkan program magang nasional batch kedua pada tanggal 25 November 2025 sehingga masyarakat dapat melakukan proses pendaftaran lowongan magang baik ke perusahaan maupun kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Di Firmansyah, Tim Liputan IDXNO.
Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan rencana redenominasi rupiah bukan menjadi fokus Bank Sentral dalam jangka pendek. Bank Indonesia fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan melaksanakan rencana redenominasi dalam waktu dekat. Bank Indonesia kembali buka suara terkait rencana redenominasi rupiah yang disebut untuk menjadikan nominal mata uang rupiah seperti dari Rp1.000 menjadi Rp1. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan hal mengejutkan terkait rencana Bank Sentral atas usulan RUU redenominasi rupiah yang rencananya akan diajukan melalui Kementerian Keuangan. Peri menjelaskan bahwa pelaksanaan redenominasi rupiah disebut membutuhkan persiapan yang tidak sebentar. Sehingga Peri menjelaskan bahwa saat ini pihaknya lebih fokus untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi ketimbang melaksanakan rencana redenominasi dalam waktu dekat. Dan itu juga kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan, itu yang kami lakukan. Demikian juga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan redenominasi, itu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu fokusnya adalah seperti itu, sehingga apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan juga persiapan yang lebih lama. Barangkali mungkin jawaban-jawaban singkat dari kami gitu, Pak Ketua. Sebelumnya rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Belakangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadiwa memastikan bahwa rencana tersebut merupakan usulan Bank Indonesia. Akibat Bank Indonesia yang tak bisa mengusulkan RUU secara langsung kepada DPR RI. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadiwa memastikan kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Meski rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025-2029, implementasi kebijakan redenominasi tidak akan berlaku pada tahun depan. Purbaya memastikan penerapan kebijakan tersebut akan diterapkan sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat. Redenom itu kebijakan Bank Sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Sehingga sekarang nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi. Pemirsa, PT Multi Makmur Lemindo Tbk atau emiten berkode saham PIPA menargetkan pendapatan sebesar 38 miliar rupiah di sepanjang 2025. Target tersebut ditopang oleh meningkatnya proyek infrastruktur dan properti yang terus mendorong permintaan produk pipa di pasar domestik. PT Multi Makmur Lemindo Tbk atau emiten berkode saham PIPA menargetkan pendapatan sebesar 38 miliar sepanjang tahun 2025. Hingga kuartal 3 2025, PIPA mencatat total pendapatan usaha sebesar 25,89 miliar rupiah atau tumbuh 30,49% dibandingkan periode sama tahun lalu yang senilai 19,84 miliar rupiah. Sebagian besar pendapatan disumbang oleh segmen PIPA dengan nilai mencapai 22,69 miliar rupiah atau naik 31% dari tahun sebelumnya. Kontribusi segmen tersebut kini mencapai 87,6% terhadap total pendapatan, menandakan bisnis PIPA tetap menjadi tulang punggung utama perseroan dalam penopang kinerja keuangan. Direktur Utama PIPA Immanuel Kevin Mayola mengatakan bahwa peningkatan tersebut menunjukkan prospek cerah bisnis PIPA yang tetap menjadi fokus utama perusahaan ke depan. Ia menilai permintaan dari sektor infrastruktur dan properti yang terus tumbuh akan menjaga momentum positif perseroan hingga akhir tahun. Selain itu, PIPA juga memastikan bahwa proses pengambil alihan saham oleh PT Maurice Capital Indonesia atau MCI yang saat ini memasuki tahap penawaran tender wajib tidak akan mengganggu jalannya operasional perusahaan. Adapun aksi korporasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Conditional Share Purchasing Agreement atau CSPA antara MCI selaku pengendali baru dengan Junaidi, Hendrik Saputra, dan Nanang Saputra pada tanggal 10 Oktober 2025. Berdasarkan kesepakatan itu, MCI membeli 1,5 miliar saham atau sekitar 43,78% saham PIPA dengan harga Rp21 per saham sesuai ketentuan dalam POJK nomor 9/2018. Setelah proses penawaran tender wajib selesai, kepemilikan MCI di PIPA diperkirakan mencapai 96,35% yang diharapkan dapat memperkuat struktur kepemilikan sekaligus mempercepat ekspansi bisnis perseroan ke depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.